Shalom, Jemaat Muda Youth Ministry GKI Gading Serpong. Hari ini di Minggu Prapaskah yang ke-6, kita mau sama-sama hadir di hadirat Tuhan untuk menyembah, memuji nama Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, aku ingin ajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita mau angkat satu pujian, Majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita mau puji Tuhan kita sekali lagi. Kita akan pujian ini dari awal. Majesty, worship His majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita katakan Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita awali kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, ayat pembuka kita pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil olehnya untuk ikut serta mengikuti jejak Tuhan. Pertanyaan teman-teman, ketika kita dipanggil oleh Tuhan kita, oleh Bapa kita, maukah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Melalui pujian selanjutnya dari KJ 365B, Tuhan ambil hidupku, aku ingin ajak setiap kita untuk menghayati lagu ini, memuji Tuhan kita, dan benar-benar menjadikan ini suatu komitmen, suatu keinginan kita. Tuhan ambil hidupku. Pujian bait ini, bait yang kedua, tanganku gerakanlah. Tanganku gerakanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Jadikan hati kita tahta kebesaran Tuhan. Kita baru saja mengatakan doa kita pada Tuhan, keinginan kita. Kita mau Tuhan menjadikan hati kita sebagai tahta kebesaran. Tapi seberapa sering dalam kehidupan kita justru ragu untuk melangkah. Kita justru melupakan Tuhan yang ada dalam hati kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan what happens next. Apa yang akan terjadi setelah ini. Seringkali kita memiliki pertanyaan itu dalam kehidupan kita. Karena kita ragu atau bahkan kita lupa. Ada satu sosok sobat yang setia mendampingi setiap kita. Dan tentu saja ketika kita melupakan Tuhan,
kita sangat rentan jatuh dalam dosa. Nas pembimbing pengakuan dosa kita diambil dari Mazmur 65 ayat yang ketiga hingga keempat. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia mampu dan Ia mau menghapus dosa kita. Ia telah datang mengorbankan dirinya di kayu salib. Tapi ada satu syarat, yaitu ketika kita mau percaya dan mau datang kepada Dia. Mari jemaat, aku persilakan setiap kita untuk ambil waktu teduh sejenak untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi, dan nanti aku akan tutup secara bersama-sama. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mohon ampun ketika kami seringkali ragu, khawatir dalam kehidupan kami. Kami lupa ada satu sosok Allah, sobat, Bapa yang selalu hadir di setiap kami, yang selalu hadir di setiap waktu ketika kami membutuhkan Engkau. Engkau selalu menjaga setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dosa. Masih ya Bapa, dalam nama kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosanya, ada satu pengampunan yang Tuhan janjikan. Mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah sabda dari Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Mari jemaat, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menghayati, menyanyikan satu pujian, Grace. Times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down?
time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Kita mau kena I ask you how many times. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You walk in the power of my daily sufficient grace. Berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu dan mendengarkannya, kami dapat mengerti untuk kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi setiap kami. Roh Kudus juga yang menguduskan, mengurapi dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi setiap kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu itu sungguh bermanfaat bagi kami, baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan membimbing orang dalam kebenaran. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai 16, ayat yang ke-69 sampai 75, kemudian 27 ayat 3 sampai 5. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat yang ke-69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pasal 27 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Kita baca lagi Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Hosana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Di dalam kehidupan kita, ada kalanya kita bertemu dengan orang yang perfeksionis, orang yang mau segala sesuatu sempurna, nggak boleh ada cacat celah. Di dalam kehidupannya juga dia mau perfect, tidak boleh ada salah. Tetapi apakah ini baik? Tentu saja tidak, karena tidak ada orang yang sempurna, nobody perfect. Semua orang pasti ada cacat celahnya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Surah Alkitab mengatakan kepada kita, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Memang pada saat Allah menciptakan manusia semua dalam keadaan baik, bahkan amat sangat baik. Manusia dapat tidak berdosa. Pada saat itu manusia dalam keadaan tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Tapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semua orang telah jatuh dalam dosa. Manusia tidak lagi dapat tidak berbuat dosa. Semua orang telah berdosa. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus telah datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, untuk menebus kita, membenarkan kita. Kendati pun di hadapan Allah kita berstatus sebagai orang benar, tetapi juga dalam realita kita sedang berjuang untuk melawan dosa. Saudara, setiap orang bisa gagal. Itu sebabnya kepada kita orang-orang percaya juga diajar untuk dapat mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap orang bisa berbuat salah, berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Saudara, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang bisa jatuh, termasuk saudara dan saya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana respon kita setelah kejatuhan itu. Hari ini kita belajar dengan tema What Happened Next? Apa yang terjadi kemudian? Kita belajar dari dua tokoh, yaitu Yudas Iskariot dan Simon Petrus. Dari dua tokoh ini kita belajar bahwa mereka berdua adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka juga bukan orang yang sempurna. Simon pernah jatuh dan Yudas juga pernah jatuh. Dua-dua pernah jatuh, tetapi what happened next bagi dua orang ini berbeda. Pada hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat bahwa dua tokoh ini memang punya kesamaan, tetapi juga punya perbedaan.
Ketika kita membaca kitab suci, mereka memang berdua sama-sama murid Tuhan Yesus. Mereka ikut Yesus, mereka dekat dengan Yesus, mereka kemana-mana berjalan bersama dengan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus. Bersama-sama mereka berdoa, membaca Alkitab, dan juga memberitakan Injil dan melayani. Bahkan mereka berdua sama-sama dibasuh oleh oleh Tuhan Yesus. Kaki mereka dibasuh. Ya, Petrus kakinya dibasuh oleh Tuhan Yesus, Yudas juga, dan murid-muridnya yang lain juga. Saudara, kedua tokoh ini punya kesamaan, dan mereka berdua juga sama-sama punya kedudukan yang terhormat di antara para murid. Yudas, dia adalah seorang yang dipercaya untuk memegang kas dari Tuhan Yesus. Ya. Kita bisa baca dari Yohanes 3 ayat 29, dia orang yang pegang uang, orang yang dipercaya untuk pegang kas. Petrus juga punya kedudukan istimewa. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di antara semua murid ada 12 murid yang khusus dipilih oleh Yesus untuk ikut dia, diajar secara khusus. Dan di antara 12 murid ini ada 3 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Andreas, yang senantiasa dibawa ke tempat-tempat tertentu. Misalnya ketika Tuhan Yesus dimuliakan, masa transfigurasi, yang dibawa 3 orang itu. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, ketiga orang itu yang dibawa. Petrus salah satu di antaranya. Jadi baik Yudas maupun Petrus sama-sama punya posisi yang terhormat. Dan keduanya ini bukan orang yang sempurna. Keduanya ini pernah berbuat salah. Bahkan mereka sering berbuat salah, baik Yudas maupun Petrus. Dan akhirnya mencatat juga bahwa Petrus pernah menegur mereka, mengoreksi mereka karena kesalahannya. Kita mencatat pada saat ada seorang datang untuk mengurapi Tuhan Yesus, kejadian itu terjadi di Betania. Pada saat itu Yudas memanggil wanita itu dan berkata kepadanya, ya, kenapa pemborosan ini? Bukankah minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uang itu bisa dipakai untuk orang miskin? Kita mengatakan ini dikatakan bukan karena dia memang mau melakukan itu, tapi dia pegang uang dan sering ngambil uang dari sana. Dan Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi perempuan ini telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk penguburanku. Saudara, Petrus juga pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia dihardik dengan keras. Waktu itu Tuhan Yesus mengatakan dia akan ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan mati. Tapi Petrus menarik dia, menegurnya. Sekali-sekali tidak akan terjadi seperti itu. Dan Tuhan Yesus menegur Petrus, enyalah setan. Ya, kamu bukan mikirkan apa yang Tuhan pikirkan, tapi yang manusia pikirkan. Saudara, kedua orang ini pernah berbuat salah dan ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan orang yang sempurna. Sama-sama pernah salah dan ditegur Tuhan Yesus. Bahkan sebelum mereka melakukan hal yang kesalahan yang fatal, Tuhan Yesus telah memperingatkan mereka. Sebelum melakukan kesalahan itu, Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus sudah menegur baik Petrus maupun Yudas. Kita tahu waktu sebelum Tuhan Yesus diserahkan, pada saat itu mereka makan bersama-sama. Pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya. Dan mereka mulai berpikir, siapalah. Ya, dan Yesus katakan, orang yang sama-sama mencerutkan tangannya di pinggan ini dia yang akan menyerahkan aku. Ya. Pada saat itu Yudas mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saudara, seharusnya pada saat itu Yudas sadar, tetapi dia tidak sadar. Ya. Seharusnya pada saat itu dia mau berubah, tetapi ini tidak terjadi. Semua murid yang lain tidak menduga bahwa Yudas telah merencanakan untuk menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tahu dan Yesus telah menegur Yudas. Demikian juga Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, diingatkan oleh Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa kelak dia akan menyangkal dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka semua, pada saat anak manusia nanti ditangkap, ya mereka akan menjadi susah. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan terpunjang imannya karena dia. Pada saat itu Petrus mengatakan tidak mungkin. Ya, bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan pada saat gembala
dibunuh, maka domba akan tercerai-berai. Petrus mengatakan sekali-sekali tidak. Bahkan ketika semua orang meninggalkan dia, sekali-kali dia tidak akan meninggalkan Yesus. Sekalipun semua orang menyangkal dia, tapi dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mengingatkan dia mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan melakukan itu. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dalam Injil Markus dikatakan, pada saat itu Petrus dengan lebih sungguh-sungguh mengatakan, ya, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, dia tidak akan. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan Yesus. Ya, tapi apa kejadiannya? Ya, jauh daripada apa yang dia katakan. What happened next? Ketika Tuhan sudah memperingatkan mereka, seharusnya mereka sadar, tetapi mereka tidak sadar. Apa yang terjadi kemudian? Yudas benar-benar mengkhianati Yesus dan menjual Yesus dengan uang 30 perak. Ya. Kemudian menjual Yesus, menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Sangat tragis bukan? Seorang yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, telah 3,5 tahun ikut dengan Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus, kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Dia yang seharusnya menghormati Yesus, tapi dia justru menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia, tetapi dia tidak mau sadar, dan akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Petrus? Tuhan Yesus juga telah mengingatkan Petrus bahwa kelak dia akan tergoncang imannya. Dia akan meninggalkan Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan dia akan menyangkalnya. Tapi Petrus dengan keras katakan tidak. Dia berani mati untuk Yesus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Alkitab mencatat bahwa Petrus menyangkal Yesus. Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan diadilin, pada saat itu Petrus ikut. Tapi dia nggak berani masuk. Dia duduk di luar. Ada seorang hamba perempuan menghampiri dia. Dia kenal ya Petrus, bukankah kamu ini muridnya? Dia kata bukan, aku nggak kenal dia. Kemudian ada beberapa orang lagi datang. Seorang hamba mengatakan, engkau pasti muridnya. Ya, dia katakan tidak. Bahkan beberapa orang datang, engkau muridnya. Dia berani mengutuk, mengatakan aku tidak kenal dia. Saudara kekasih, pada saat itulah ayam berkokok. Dan ketika itu Petrus sadar bahwa Tuhan telah mengingatkan dia. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Ya, kendati pun mereka telah diingatkan dan akhirnya mereka melakukan kesalahan. Saudara dan saya juga bisa melakukan kesalahan. Kita juga bisa gagal, kita juga bisa jatuh. Tetapi perhatikan, apa yang terjadi kemudian itu penting. Apa yang terjadi kemudian pada Petrus? Setelah dia menyangkal Yesus dan ayam berkokok, Petrus jadi ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada saat itu Alkitab mengatakan dia pergi keluar, dia menangis. Kenapa? Dia menyesal. Bukan hanya menyesal, tetapi ada satu kerinduan untuk bertobat. Ya. Memang Petrus kemudian bertobat dan diperbaharui, dan dia sungguh-sungguh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Dan dia akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang baik. Petrus setelah kejadian itu dia keluar, dia menangis dengan satu tangisan yang sungguh-sungguh, dan dia bertobat. Dan memang itu yang terjadi, kendati perlu proses yang panjang. Ketika Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, benar-benar mereka dikuatkan kembali. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan menyatakan, ya Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan Yesus menanyakan ini kepadanya. Untuk apa? Untuk meneguhkan dia. Dan memang benar, dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Saudara, memang benar, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, sungguh-sungguh dia mau bertobat dan diperbaharui. Dan akhirnya dapat dengan segenap hati, segenap jiwa mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan dia rela mati untuk Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus mengatakan, waktu engkau muda, kamu bisa pergi kemana saja. Tapi pada saat engkau sudah tua, kamu akan mengulurkan tangan, orang akan menangkapmu, membawa kemana engkau pergi yang kau tidak mau.
Tuhan Yesus katakan ini menyatakan bagaimana dia mati. Memang Petrus pada akhirnya melayani Tuhan dengan setia. Pada saat setelah Pentakosta dia bersaksi ada 3.000 orang yang bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia terus bersaksi membawa banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan pada akhirnya dia melayani di Roma. Pada saat terjadi penganiayaan, banyak orang sudah pergi. Dia juga sebenarnya sudah berhasil meninggalkan Roma. Tapi dia ingat Tuhan Yesus. Dia ingat jemaat yang dikasih Tuhan Yesus masih banyak di Roma. Dia kembali ke Roma untuk melayani di sana. Dan akhirnya ditangkap. Bersama dengan sebagian murid-murid Tuhan Yesus yang lain, jemaat Tuhan yang lain, mereka dihukum mati. Pada saat Petrus hendak dihukum mati dengan disalibkan, dia mengatakan dia tidak layak. Dan dia minta untuk disalibkan terbalik. So ini menunjukkan apa? Bahwa Petrus yang pernah menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia dapat bertobat dan diperbaharui. Dia dapat sungguh mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, bahkan berani mati untuk dia. Tapi apa yang terjadi pada Yudas? Kita lihat pada Yudas itu berbeda sekali. Pada saat dia menjual Yesus dan Yesus akhirnya ditangkap, diadili, dan dia melihat Yesus dihukum mati, ada satu penyesalan dalam hatinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia kembali, dia pergi kepada imam kepala dan juga tua-tua, menyerahkan kembali uang yang dia sudah terima dan berkata, aku telah berdosa menyerahkan orang yang tidak bersalah. Tapi mereka tidak mau menerima uang itu kembali. Bahkan imam mengatakan, apa urusan semua itu bagi kami? Aku gak ada urusan dengan itu. Wah, pada saat itu Yudas begitu menyesal sekali. Apa yang dia lakukan? Dia melempar uang yang dia sudah terima itu ke bait Allah dan dia pergi menggantung diri. Saudara, Yudas dia pergi dan menggantung diri. Apa perbedaan antara Yudas dan Petrus? Wah, perbedaannya besar sekali. Sama-sama menyesal, tetapi Yudas hanya berhenti sampai menyesal itu. Dia pergi menggantung diri. Tetapi Petrus dia menyesal, tapi penyesalannya itu dilanjutkan dengan satu pertobatan dan keinginan untuk berubah. Yudas tidak, dia menyesal. Sama-sama menangis, sama-sama berduka cita, tapi duka cita mereka berbeda. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 dikatakan ada 2 macam duka cita. Dikatakan duka cita yang menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Ketika kedua bagian firman Tuhan ini kita terapkan pada Petrus dan Yudas, memang berbeda. Ya, Yudas berduka cita, dia menangis, dia menyesal. Tapi berhenti sampai di sana. Dia menyesal telah menyerahkan Yesus, tapi berhenti sampai di sana. Gak dilanjutkan dengan hati yang mau sungguh bertobat, kembali kepada hadirat Allah, memohon belas kasihannya, mau sungguh-sungguh menerima belas kasihan Tuhan karunia, dan dia mau sungguh bertobat dan diubahkan Tuhan. Tidak, saudara. Dia sedang menangis menyesal. Dia tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia datang kepada imam kepala dan juga tua-tua. Dia tidak bertobat, tetapi dia menggantung diri. Memang duka cita dari dunia ini mendatangkan kematian, saudara. Yudas alami itu, tetapi Petrus beda. Dia menyesal, dia menangis. Dia keluar menangis, kemudian apa? Ada hati yang mau bertobat, ada hati yang mau berubah. Saudara dan saya bisa melakukan kesalahan. Kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita bisa jatuh dalam dosa, mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam perbuatan kita, mungkin dalam pikiran kita. Atau kita tahu sesuatu yang baik kita tidak lakukan, kita telah berdosa. Saudara, setelah itu apa yang kita lakukan? Ini penting. What's next itu penting sekali. Setiap kita bisa melakukan kesalahan yang sama, tetapi bagaimana kita meresponinya itu penting. Apakah kita seperti Yudas hanya menangisi kesalahan kita, berhenti sampai di sana, kembali kepada sumber masalah, berhenti sampai di sana?
Tidak saudara, seharusnya tidak seperti itu. Tetapi ketika kita sadar kita salah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau untuk sungguh-sungguh diubahkan. Penting bagi kita saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarlah kita belajar. Ayo kita mengatakan, jangan berbuat dosa. Bila ada yang jatuh dalam dosa, hadapi dengan duka cita yang dari Allah. Apa yang dimaksud dengan duka cita yang dari Allah itu saudara? Duka cita yang dari Allah itu membuat hati kita hancur karena dosa yang kita telah perbuat. Ada hati yang broken, ada hati yang hancur. Sungguh-sungguh menyadari kita sudah berdosa. Sungguh-sungguh menyadari kita sudah bersalah di hadapan Allah. Sungguh-sungguh menyadari kita tidak seharusnya demikian, tetapi itu telah terjadi. Kita sungguh-sungguh menangisinya dengan hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Kita menyadari dosa, tapi tidak berhenti di sana. Kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita mau berubah. Kita mau dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan untuk menerima belas kasihan Tuhan. Sama seperti pungut cukai yang datang kepada Allah yang mengatakan, ya Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Kita sadar kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Tetapi kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Tuhan yang mau mengampuni kita. Ya, serta kita mau datang untuk diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan terus menerus oleh Roh Kudus. Kita meninggalkan dosa dan terus diperbarui untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seharusnya itu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, setiap kita punya kelemahan, setiap kita bisa jatuh. Tetapi what next itu sangat penting sekali. What happen next? Apa yang terjadi kemudian? Biarlah Tuhan tolong ada hati yang bertobat. Ada hati yang mau sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Kita menghadapinya dengan duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan yang membawa kita kepada keselamatan yang kita tidak akan sesalkan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah itu membuat kita sadar siapa diri kita. Apa yang kita telah perbuat. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengakuinya dan kita mau bertobat, meninggalkan dan diperbauinya. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah ketika orang menyadari dirinya telah berdosa dan mau mengakuinya di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh dan mau meninggalkan dosa dan untuk diperbarui terus oleh Tuhan. Tuhan tolong saudara dan saya agar kita sungguh-sungguh mau untuk bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9 katakan kepada kita, ya, kalau kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Tapi kalau kita mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan di dalam Yohanes pasal pertama ayat kedua, pasal 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi jika seorang jatuh dalam dosa, ingat kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya apa saudara? Jangan berbuat dosa. Iblis punya dua senjata. Pada saat kita belum jatuh, dia katakan sekali-sekali tidak apa-apa, sekali-sekali tidak apa-apa. Dengan itu dia mencobai kita agar kita jatuh. Tetapi setelah kita jatuh, dia punya senjata kedua, kamu sudah kotor, gak ada harapan lagi, sehingga kita tetap terikat di sana. Gak ada kesempatan untuk bangkit. Tapi biarlah Tuhan tolong kita. Sebelum kita berbuat dosa, ingat, jangan berbuat dosa. Sama seperti seorang perempuan yang kedapatan berzina, dibawa kepada Tuhan Yesus. Melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi Tuhan Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama lempar batu pada perempuan itu. Tidak ada seorang pun yang berani, karena mereka sadar mereka orang berdosa. Apa yang dilakukan Yesus setelah melihat semua orang pergi? Dia tidak berdosa. Dia berhak melempar perempuan itu, tetapi dia tidak lakukan. Dia katakan, ya pergi. Aku juga gak akan menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu juga Tuhan Yesus katakan kepada saudara saya. Tuhan Yesus sadar, Tuhan Yesus tahu bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang bisa berbuat dosa.
Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan mohon pengampunannya, dan setelah kita diampuni biarlah Tuhan tolong kita agar kita jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada di antara kita yang jatuh, apa yang hendak kita lakukan saudara? Datanglah kepada Tuhan, akui segala dosamu, sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan dosa kita, dan kita mau menerima belas kasihan dari Tuhan dan mau terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. What next itu penting saudara. Nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Saudara saya bisa jatuh, dan mungkin pada saat ini juga saudara saya sedang ada dalam suatu pergumulan atas dosa dan kesalahan kita. Apa yang hendak kita lakukan kemudian? Apakah kita mau seperti Yudas menyesali tetapi berhenti di sana, kembali kepada sumber masalah tetapi berhenti di sana, menghukum diri? Saudara, itu tidak akan menolong kita. Tapi belajar. Petrus juga melakukan kesalahan, tetapi apa yang dilakukan? Dia menangis, dia menyesal, tetapi dia mau sungguh bertobat dan diubahkan oleh Allah. Dan Tuhan perbarui dia sehingga akhirnya dia bisa menjadi pelayan Tuhan yang efektif, saksi Kristus efektif, bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. What happen next bagi saudara? Biarlah Tuhan tolong kita. Keadaan saudara hanya 3 oknum yang tahu. Allah tahu, iblis tahu, dan saudara juga tahu. Apakah saudara masih mau terus dibelenggu oleh dosa dan kesalahan? Apakah saudara hanya menyesali kesalahan saudara seperti Yudas, bahkan menghukum diri sendiri? Atau saudara mau datang ke hadirat Allah, mengakui segala dosa saudara, menyesali dan meninggalkannya, dan rindu untuk diperbarui terus menerus oleh Tuhan? Biarlah Tuhan tolong kita agar ada hati yang sungguh-sungguh menyesal dan mau diubahkan. Datanglah kepada Allah dengan duka cita menurut kehendak Allah, menyadari dosa kita, mau meninggalkan dosa dan diperbarui oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Jemaat muda yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita turut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih cinta dan anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kendatipun kami sadar kami tidak sempurna, kadangkala kami dapat berbuat salah, kadang kami bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tolong kami agar kami tidak hanya menangisi kesalahan kami, tidak hanya berhenti pada penyesalan akan dosa kami, tetapi biarlah kami datang dengan penuh pertobatan di hadapan Tuhan, mau mengakuinya di hadapan Tuhan, mau meninggalkannya, dan kami rindu untuk dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami dapat diperbaiki dari hari ke hari, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat memperhatikan dengan sesama bagaimana kami hidup, dan kami dapat terus dipimpin. Kami sadar Tuhan kami lemah,
Tapi biarlah Tuhan tolong agar kami senantiasa dapat berdoa dan berjaga-jaga, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan. Dan Tuhan tolong kami, agar pada saat kami jatuh, kami diingatkan bahwa kami punya seorang pengantara pada Allah, yaitu Yesus Kristus, sehingga kami dapat datang hadapan Tuhan untuk mengakuinya, mohon belas kasihan Tuhan dan mau diperbarui. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, para pemuda dan remaja, setiap KDM, Youth and Teen, Engkau berkati kami dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi orang-orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Kami yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan kami mau tetap tinggal dalam Tuhan, berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman diajarkan kepada kami dan selalu mengucap syukur. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Atau keluarga kami yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan juga yang menolong, menguatkan, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk kami yang masih studi ataupun yang sudah bekerja. Tuhan tolong kami. Kau tahu segala pergumulan kami, Kau tahu segala permasalahan yang kami hadapi. Biarlah Engkau tolong agar bersandar kepada Tuhan kami dapat hadapi semuanya itu. Dalam kehidupan kami bisa mengalami kesulitan, tantangan, bahkan juga kegagalan. Tuhan tolong kami agar kami tidak kalah oleh kegagalan itu, tetapi dengan penuh keberanian sambil mengakuinya di hadapan Allah, kami mau terus diubahkan, kami mau dipimpin oleh Tuhan menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memimpin, memberkati bangsa dan negara kami, agar dengan pertolongan Tuhan, bangsa dan negara kami dapat dibebaskan dari pandemi ini, bahkan keadaan negara kami semakin baik, semakin maju. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dalam masa yang sulit ini tetap dapat menjadi saksi Kristus yang baik, melayani Tuhan dengan kasih, dan Tuhan berkati agar gereja Tuhan dapat terus memuliakan Engkau dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Satu Tawarikh 16 ayat yang ke-29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Jemaat, persembahan dapat kita berikan melalui bank transfer atau scan QR Code yang tertera di layar kaca kita. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan, saya undang kembali kita bersama untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami dengan tak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini boleh membawa persembahan yang asalnya dari Tuhan juga, kami percaya ini semua Tuhan yang berikan kami hati untuk memberi. Tuhan berkati setiap tangan yang mengelolanya, biarlah ini semua dapat digunakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan melalui kisah dari Petrus. Yang terpenting adalah ketika kita mau mengasihi Tuhan. Biarlah kasih kita kepada Tuhan boleh mengubah kita.
untuk mau terus dekat kepadanya. Boleh memperbaiki hubungan kita yang rusak karena dosa-dosa kita. Melalui lagu takbir ini aku ingin ajak siap kita untuk mengangkat pujianku diubahnya. Biarlah kita mau memperserahkan hidup kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita mau angkat pujian dari awal. Ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita angkat bait yang di Inggris. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now. Something happened to me that I gave my heart to Him. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan serta kekuatan dan bimbing Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Hosana. Hosiana, Hosiana, amin. Di setiap langkah dan karyaku,
teman-teman saat teduh pribadi.